Halo anak-anak, selamat pagi dan selamat mengikuti Google Meet di hari ini. Tema sosial emosional kita yaitu sikap saling menghormati. Apa yang dimaksud saling menghormati, Miss? Yuk kita baca sama-sama ya. Anak belajar menghargai, patuh dan sopan dalam bertutur kata kepada orang yang lebih tua maupun kepada sesama, baik dalam perbedaan pendapat maupun suku, agama, dan budaya. Di sini Miss Novi memberikan contoh-contoh sikap saling menghormati. Indonesia adalah negara Pancasila. Di Indonesia ada 6 agama yang sudah disahkan dan diresmikan oleh pemerintah. Ya, ada agama Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, dan Hindu. Di dalam perbedaan agama ini pasti berbeda kitab, pasti juga berbeda tempat beribadah. Bahkan di Indonesia juga anak-anak banyak suku, banyak bahasa dan banyak tarian ya. Dan di dalam perbedaan ini anak-anak kita diajarkan untuk saling menghormati dan menghargai. Contohnya seperti apa, Miss? Ketika yang beragama Muslim, beragama lain beribadah, kita harus menghormati mereka. Kita tidak boleh mengejek tempat ibadah mereka. Kita tidak boleh mengejek kitabnya mereka ya. Karena kenapa? Karena itu adalah kepercayaan mereka, keyakinan mereka, ya. Dan terus dalam perbedaan suku, bahasa dan tarian, ya. Di dalam perbedaan suku ini anak-anak kita bisa belajar suku teman kita, ya. Seperti apa budayanya mereka, bahasanya mereka, tariannya mereka. Itu akan menambah wawasan untuk kita, ya. Contohnya anak-anak dari suku Jawa, ya, bisa belajar dengan bahasa suku Batak. Itu akan menambah wawasan kepada anak-anak, menambah bahasa baru buat anak-anak ya. Atau contohnya tari-tarian, suku Jawa punya satu tarian. Nah, ketika anak-anak belajar dengan tarian Batak, tarian Sunda atau tarian apa saja, atau tarian Sulawesi, Kalimantan ya, itu akan memberikan tari-tarian yang baru buat kita ya. Di dalam perbedaan agama, suku, bahasa, tari-tarian, kita tetap satu yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika ya. Kita tidak boleh mengejek ya anak-anak ya, tapi kita bangga karena Indonesia ini unik di dalam perbedaan itu, tapi kita tetap satu. Contoh selanjutnya, menghormati orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua di rumah siapa? Pasti papa mama ya. Nah, ketika papa mama meminta tolong kepada anak-anak, sikap anak-anak bagaimana? Anak-anak harus menghormati, tidak boleh bentak-bentak papa mamanya, ya, itu tidak sopan, ya. Tapi ketika papa mamanya meminta anak-anak meminta tolong kepada anak-anak, anak-anak harus menjawab dengan lemah lembut, dengan sopan. Tidak boleh dibentak-bentak, dimarah-marahi papa mamanya, karena itu adalah orang tua. Mungkin anak-anak ketika keluar dari rumah ya, keluar rumah ketemu dengan kakek nenek atau bapak-bapak, ibu-ibu di luar rumah, disapa yang sopan ya, dengan tutur kata yang manis, yang lembut ya. Ketika kakek-kakek sedang berjalan, kakek mau kemana? Boleh saya antar? Nah, itu adalah sikap yang manis. Atau contohnya ketika anak-anak tidak sengaja lewat di Alfamart, ketemu bapak-bapak di situ mau buka pintu, permisi Pak, saya mau lewat. Nah, itu adalah sikap yang manis anak-anak. Contoh selanjutnya apalagi? Ketika papa mama, teman-teman papa mama datang ke rumah, anak-anak harus menghargai. Tidak boleh riwa-riwi di depan orang tua sedang berbicara, ya, bolak-balik, terus ribut lagi di situ. Itu tidak sopan, ya. Tapi ketika tamu papa mama datang ke rumah, anak-anak menyapa, ya, disapa tamunya dengan baik. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, selamat pagi Bude. Mungkin itu teman orang tua, teman anak-anak juga, ya. Jadi tidak boleh ribut kalau tamu datang ke rumah. Itu adalah salah satu sikap menghargai atau menghormati orang yang datang ke rumah kita. Ya, kita menyapa dengan sopan juga. Selanjutnya yaitu menghormati perbedaan pendapat atau menghargai perbedaan pendapat. Di dalam Google Meet anak-anak sering ya terjadi perbedaan pendapat. Nah, sikap anak-anak bagaimana? Ketika pendapat teman-teman kalian tidak sesuai dengan pendapat kalian, bagaimana sikap anak-anak? Kita harus bisa belajar menerima. Tidak boleh menertawakan pendapat teman-teman kita atau jawaban teman-teman kita. Mungkin
pendapat tersebut tidak sesuai dengan pendapat kita, kita harus menghormati, menghargai dia, ya, bukan kita malah marah atau menertawakan dia, karena itu akan membuat dia malas untuk mau belajar lagi. Tapi kita harus mendukung dia, memberikan dia semangat supaya belajar lagi untuk lebih sungguh-sungguh. Bahkan di Indonesia juga anak-anak menghormati itu bukan hanya di dalam perbedaan pendapat, ya, tapi di Indonesia ini juga banyak, ada yang badannya gemuk, kurus, tinggi, ada yang pendek. Nah, kita tidak boleh mengejek, ya, kita tidak boleh menertawakan, hahaha, perutnya besar, badannya gemuk, atau contohnya, ih badannya kurus, aku nggak mau berteman dengan dia. Nah, itu tidak boleh, ya. Tetapi kita harus saling melengkapi, ya, saling melengkapi. Kita harus menghargai dia, ya. Bahkan juga di Indonesia juga anak-anak masih banyak saudara-saudara kita yang belum punya rumah, belum punya tempat tidur. Nah, kita tidak boleh menghina mereka atau mengejek mereka, ya. Atau contohnya kita tidak mau berteman dengan mereka, itu tidak baik, sikap yang tidak baik seperti itu. Tapi ketika kita melihat teman-teman kita lagi dalam kesusahan, ayo kita bantu, ya, karena mereka juga ada di Indonesia, karena di Indonesia ini adalah kita semua bersaudara, ya. Yuk, mulai dari sekarang kita belajar, ya anak-anak, untuk saling menghormati dan menghargai di dalam hal apapun, ya. Kita harus bertutur sapa dengan baik, tidak boleh saling mengejek. Tapi kita harus bertutur sapa dengan lembut, dengan manis kepada siapapun, ya. Demikian cerita tema sosial emosional kita hari ini. Selamat mencoba dan melakukan di rumah, ya anak-anak. Miss Novi ucapkan terima kasih. Bye-bye.